Nah, Noul pun menyusup ke tempat itu lewat ventilasi. Sedangkan Gi-hun memutuskan untuk membunuh mereka demi keselamatan bayi tersebut. Yang pasti frontman sudah menunggu itu, karena saat jadi peserta dulu, ia juga diberi kesempatan yang sama oleh si Ilnam. Dan dia memang melakukannya, makanya sekarang ia ingin membuktikan kepada Gi-hun kalau apa yang dilakukannya dulu dan sekarang tidak salah. Karena sifat manusia sama, gak ada yang beneran baik jika dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Namun, ya, itu arwah Kang Sabyok yang mengingatkan kalau Gi-hun bukanlah orang selicik itu. Jadinya Gi-hun pun memutuskan untuk tidak membunuh mereka, sekaligus membuktikan kepada frontman kalau tidak semua manusia sama. Pagi pun tiba, semua peserta terbangun untuk memulai game terakhir. Sedangkan Noul berhasil menyusup ke tempat bos kotak, memaksanya untuk menghapus semua file tentang Kyung-suk. Yang pasti Noul juga akan membunuhnya, tapi ya, bos kotak bukanlah orang yang bodoh, di mana hard copy yang dimaksud ada di ruang pimpinan, dan selain frontman, hanya dirinya yang dapat membuka ruangan tersebut. Alhasil, Noul pun setuju membawanya ke sana, tapi setelah liftnya beroperasi, di mana mereka pun bertarung, sampai-sampai senjatanya terjatuh di dalam lift. Sayangnya, si Noul kalah, bahkan bos kotak menusuk ginjalnya. Beruntung, panitia lain menghubunginya, memintanya untuk berjaga di arena permainan segera, sehingga Noul punya kesempatan untuk merangkak ke lift. Bos kotak sih tertawa, karena lift itu gak akan berfungsi tanpa dirinya. Padahal kan, Noul ingin mengambil senjatanya. Beralih ke mereka yang memasuki arena permainan, di mana ada 3 bangunan tinggi, yaitu kotak, segitiga, dan lingkaran. Di mana sesuai petunjuk sebelumnya, mereka dipersilakan mengeliminasi minimal 1 peserta untuk maju ke bangunan selanjutnya. Tapi jika waktunya habis tanpa ada yang tereliminasi, mereka semua akan dibunuh. Jelas dong, mereka segera menyudutkan Gi-hun, tapi panitia mengumumkan agar mereka menekan tombol dulu untuk memulai permainan. Masalahnya sekarang mereka berenam ingin hidup, jadi mereka sepakat untuk mengeliminasi satu saja setiap rondenya. Dan itu menguntungkan Gi-hun, karena jika dia dan bayinya terjatuh, maka ke-6 orang itu akan mengorbankan salah satu dari mereka. Karena itu, Myung-gi pun memberi saran, bagaimana kalau mereka membunuh Min-soo dulu, toh waktunya terlanjur berjalan, dan mereka pun setuju. Masalahnya sekarang mereka gak ada yang mau ngedorong, jangan sampai ikut tertarik ke bawah, atau salah satu dari mereka mendorongnya, sehingga Myung-gi pun ngambil pipa di tengah. Nah, Min-soo yang sudah konslet malah melihat Myung-gi sebagai Semi, dan karena merasa sangat bersalah dengan meninggalnya Semi, ia pun lengah sehingga Myung-gi dapat mendorongnya dengan mudah. Beralih ke Noul yang sangat terkejut, padahal itu cuma patungnya si Ilnam sebagai pencipta permainan itu. Dan setelah berkeliling, ia pun akhirnya menemukan ruang bawah tanah tempat semua berkas pemain dan panitia disimpan. Sementara mereka menyeberangi jembatan untuk memulai ronde kedua, namun Myung-gi melarang Pak Tua menekan tombolnya sebelum mereka memisahkan Gi-hun dan bayi itu. Ya, rencana yang brilian, biar mereka gak terburu-buru. Dan karena itu, Gi-hun segera ke sudut, ngancam akan melompat bersama bayinya jika mereka ingin memisahkannya. Namun, lah, si gak sabaran ini malah dengan sengaja menekan tombolnya, gak peduli dengan siapa yang dieliminasi berikutnya. Yang penting sekarang Gi-hun dan bayi itu harus dibunuh. Jadinya mereka pun bertengkar karena merasa terancam di ronde selanjutnya. Namun Myung-gi melerai dan berkata kalau ia punya sebuah ide. Beralih ke Noul yang berhasil menemukan berkas Kyung-suk, sedangkan Kyung-suk dalam bahaya karena dikejar anak buah bos kotak. Bahkan kapalnya pun gak bisa berjalan karena mesinnya kena tembak. Untung ia sudah belajar cara menembak dari Lucinta, sehingga ia berhasil membunuh salah satunya. Tapi sial baginya, pelurunya habis dan luka tusuk sebelumnya bertambah parah. Jadinya saat melihat pengejar itu di depannya, ia pun pasrah. Namun, ya, itu si Junho dan Mas Bro.
Di saat yang sama, sesuai ide Myunggi, mereka main sweet, di mana keriting yang kalah harus maju paling depan untuk mendorong Gi-hun atau bayinya. Sedangkan Myunggi berjaga di samping dengan pipanya. Nah, merasa Gi-hun lengah, keriting pun segera melompat. Toh, ia merasa aman karena terikat dengan yang lain. Tapi kan, Gi-hun punya pisau yang dipakainya memotong pengikat itu. Membuat si keriting gak berdaya, hanya bisa berharap kepada Myunggi yang sudah siap sejak tadi. Padahal, ya sejak awal Myunggi bergabung dengan mereka untuk berkhianat, membuat mereka terkejut. Apalagi Myunggi ngaku sebagai ayah dari bayi tersebut. Begitupun dengan VIP yang semakin tertarik dengan cerita itu. Nah, dengan pengakuan tersebut, Myunggi pun meminta Gi-hun percaya kepadanya agar keempat orang itu gak bisa macam-macam lagi. Toh mereka berdua punya senjata. Alhasil, mereka yang sadar akan bahaya tersebut memutuskan untuk melukai yang terlemah di antara mereka. Menjelaskan kalau orang itu akan dijadikan bekal di ronde selanjutnya. Jadi mereka gak perlu saling bertarung lagi. Namun, ya Gi-hun gak mau pakai cara licik seperti itu. Karena menurutnya yang adil adalah korban selanjutnya ditentukan dengan cara undian tanpa melibatkan bayi tersebut. Jadinya si jangkung yang emosi berusaha merebut pisau Gi-hun. Begitupun yang satu ingin merebut tongkat Myunggi. Sedangkan Pak Tua santai saja di sana. Tapi setelah bertarung cukup lama, Myunggi berhasil mendorong lawannya. Begitupun Gi-hun yang juga terpaksa menusuk musuhnya. Setidaknya ia dapat menyelamatkan bayinya. Tapi masalahnya Myunggi yang merasa di atas angin dan ingin dapat duit lebih banyak malah menyingkirkan Pak Tua. Membuat Gi-hun gak habis pikir bersamaan dengan waktunya yang habis. Masalahnya adalah, ya orang yang rencananya akan dijadikan Myunggi sebagai korban di ronde selanjutnya malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Artinya salah satu dari mereka bertiga akan tewas setelahnya.